Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pukul 3 dini hari, sekelompok pasukan tentara tengah berkumpul di lapangan batalion dengan membentuk barisan yang rapi. Meski berdiri di bawah tetesan air hujan yang mampu membasahi, namun tak membuat semangat mereka luntur untuk mengabdi pada negeri. Malam tadi telah terjadi sebuah bencana longsor di sebuah kecamatan, hingga membuat 3 desa terkena dampak akibat runtuhnya tanah. Pasukan tentara dari Batalion Infanteri 0149 Garuda Hitam mendapat amanah untuk menjadi relawan dalam membantu proses evakuasi dan pencarian korban akibat bencana alam tersebut. Kini pasukan tentara Batalion Infanteri 0149 Garuda Hitam sebanyak 100 prajurit sudah siap dengan seragam serta alat pencarian dan penyelamatan korban. Kapten Rafasia Al-Husain akan memimpin pasukan 1 yang terdiri dari 34 prajurit akan bertugas di Desa Melati. Perintah Komandan Batalion Letu Putra akan memimpin pasukan 2 yang terdiri dari 33 prajurit akan bertugas di Desa Kenanga. Sedangkan sisanya akan dipimpin oleh Letu Anggara dan akan bertugas di Desa Pratama. Siap. Komandan batalion menghantarkan para prajurit yang akan bertugas untuk menjadi relawan tersebut. Para prajurit pun memasuki mobil tentara dan berangkat untuk menuju lokasi terjadinya bencana alam. Pandangan mata para prajurit menatap sedih hamparan puing bangunan yang telah runtuh tertimbun tanah. Suara jeritan, tangisan serta rintihan meminta tolong terus menggema di malam yang gelap. Mata Rafa menangkap sesosok anak laki-laki berusia 5 tahunan yang tengah menangis sambil berjongkok di dekat puing bangunan yang runtuh. "Hei nak," panggilnya sambil berjalan mendekati anak tersebut. "Ayo ikut saya. Jangan di sini berbahaya," ucapnya. Anak tersebut menoleh ke arah Rafa. Wajah anak tersebut sangat memprihatinkan. Wajahnya begitu kotor akibat terkena tanah dan terdapat luka yang telah mengering di dahinya. "Pak Tentara, tolong selamatkan Ibu Dafa. Ibu Dafa ada di dalam rumah bersama adik Nina. Tolong Bapak Tentara," ucap anak kecil tersebut. "Pak Tentara yang lain akan mencoba untuk mencari dan menyelamatkan ibu kamu. Sekarang kamu ikut saya ya, di sini tidak aman," jelas Rafa pada anak laki-laki itu. Anak laki-laki tersebut pun mengangguk dan berjalan mengikuti Rafa. Rafa mengantarkan anak laki-laki tersebut ke kamp pengungsian yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat kejadian. "Pak Tentara," panggil anak tersebut sambil mencekal tangan Rafa yang hendak pergi. Rafa berbalik dan menoleh ke arah anak tersebut. "Ada apa, nak?" tanyanya. "Tolong selamatkan ibu dan adik Nina ya Pak. Dafa sudah tidak punya siapapun di dunia ini selain ibu dan adik," ucap anak laki-laki tersebut. "Nak, kami akan berusaha mencari keberadaan adik dan ibumu. Tadi siapa namamu?" "Dafa." "Ya." Dafa mengangguki. Tugas Dafa sekarang adalah berdoa agar para bapak tentara dapat dimudahkan dalam proses pencarian. Tentu Dafa tidak mau kan pencariannya lama. Dafa menggeleng. Nah, jadi Dafa tahu kan apa yang harus Dafa lakukan. Jangan sedih, berdoa pada Allah dan minta pada Allah. Dafa harus kuat, Dafa harus ikhlas apapun yang terjadi, oke? Ucap Rafa. "Siap Pak Tentara," ucap Dafa semangat sambil memberi hormat. Rafa tersenyum mengusap lembut kepala Dafa. Rafa menuntun Dafa untuk masuk ke dalam kamp pengungsian dan ia pun kembali ke lokasi kejadian. Proses pencarian korban pun dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Meski keadaan medan yang sulit, minimnya cahaya serta cuaca yang hujan rintik-rintik tak membuat para prajurit menyerah untuk melakukan pencarian. Malam telah berganti siang. Keadaan yang gelap pun kini telah berubah terang sehingga memudahkan proses pencarian. Meski selepas subuh tadi hujan kembali mengguyur kawasan tersebut, namun para relawan tetap tak patah semangat.
Semoga dapat menemukan setitik cahaya kehidupan bagi keluarga yang terdampak. Selama 4 jam proses pencarian, sebanyak 10 korban jiwa telah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Komandan Rafa yang terpanggil pun menoleh. Ada apa? Tanyanya. Bagaimana kalau kita pakai alat berat saja? Sehingga dapat memudahkan proses pencarian. Ucap Serda Andi. Seharusnya begitu. Tapi kita tidak tahu apakah masih ada yang masih selamat atau tidak. Jika masih ada yang bertahan di bawah reruntuhan, maka akan sangat berbahaya jika menggunakan alat berat, jelas Rafa. Tapi kecil kemungkinan dan kita harus tetap berpikir positif. Semoga saja masih ada korban yang selamat, ucap Rafa. Keduanya pun melanjutkan proses pencarian dengan menggali di beberapa puing-puing bangunan, sembari berharap masih ada yang selamat. Komandan, saya menemukan bayi, seru Pratu Ali. Rafa dan Serda Andi pun berlari menghampiri Pratu Ali. Di mana? Tanya Rafa. Di sini Komandan, tunjuknya di bawah puing-puing bangunan. Komandan dengarkan. Tanya Ali. Iya saya dengar. Ayo cepat gali, titahnya. Serda Andi dan Pratu Ali pun menggali untuk membuka jalan masuk. Rafa memakai alat pelindung dan merangkak masuk ke dalam reruntuhan puing bangunan tersebut dengan hati-hati. Bayi berusia 9 bulan berhasil ia selamatkan dengan keadaan yang memprihatinkan. Dapat ia lihat bayi tersebut dalam keadaan kedinginan. Rafa melepaskan seragamnya dan membalutnya ke tubuh bayi tersebut agar tidak kedinginan, lalu ia merangkak keluar sambil membawa bayi tersebut dengan hati-hati. Anakku, teriak ibu-ibu yang berlari menghampiri mereka. Yaloh nak, terima kasih Yaloh sudah menyelamatkan anakku, ucap seorang ibu dari bayi tersebut. Terima kasih Pak Tentara, ucap ibu tersebut. Rafa mengangguk dan menyerahkan bayi tersebut kepada ibunya. Komandan, lengan komandan terluka, ucap Serda Andi. Darah segar kini telah mengalir di lengannya, bahkan lengan kaos lorengnya pun telah basah kini. Ayo komandan biar saya antar ke kem medis, tawar Pratu Ali. Tidak usah, kalian lanjutkan saja. Saya bisa sendiri, ujarnya. Rafa pun berlalu pergi menuju kem medis untuk mengobati lukanya. Mas udah makan? Sudah sayang, sudah 3 kali malah, jawab Rafa. Kini keduanya tengah melakukan panggilan video. Selepas mengobati luka di lengannya, Rafa menelpon istrinya. Rindu katanya, Mas di sana jaga kesehatan ya. Jangan telat makan, ucap Yara. Iya sayangku, cintaku, cantikku. Humairahku, bidadari surgaku, kekasih halalku, jawab Rafa. Tak lupa ia pun menambahkan kecupan-kecupan online lewat layar handphonenya. Yara yang melihat tingkah suaminya itu pun terkekeh. Assalamualaikum Ibu Komandan, ucap Serda Andi dan Pratu Ali yang tiba-tiba muncul dari belakang Rafa. Rafa pun mengarahkan kamera handphonenya ke arah kedua anggotanya itu. Tenang aja Ibu Komandan. Di sini komandan kami jaga dan rawat dengan sepenuh hati seperti anak sendiri. Ucap Serda Andi. Iya Ibu Komandan. Komandan ini adalah kedelai hitam pilihan yang terjaga, timpal Pratu Ali. Plak. Rafa menggeplak lengan kedua anggotanya itu. Bisa-bisanya ia yang tampan itu disamakan dengan Malika si kedelai hitam pilihan. Udah yang enggak usah didengerin lika-liku laki-laki yang tak laku ini, ucap Rafa. Ya udah Mas Rafa di sana baik-baik ya. Assalamualaikum, ucap Yara. Iya istrinya Rafa yang cantik jelita. Waalaikumsalam. Muah. Balas Rafa lalu memutuskan panggilan video tersebut. Anggota Rafa yang melihat kebucinan komandannya pun geleng-geleng kepala. Enak Yan dan punya istri. Celetuk Serda Andi. Iyalah makanya nikah. Jangan kelamaan jomblo nanti jamuran loh, ucap Rafa. Sontak membuat kedua anggotanya melihat ke bawah milik mereka. Astagfirullah dan teriak keduanya. Rafa pergi meninggalkan kedua anggotanya itu menuju ke lokasi pencarian. Bro, aduh maaf. Biar saya bantu, ucap Rafa. Hati-hati jalan di sini licin.
Dan jangan memakai sendal, lebih baik pakai sepatu, peringat Rafa. Perawat wanita tersebut memperhatikan wajah Rafa yang masih membantunya mengumpulkan peralatan medisnya yang terjatuh. Ini, ujar Rafa. Iya, terima kasih, ucapnya gugup. Rafa pergi berlalu tanpa melihat ke arah perawat tersebut. Perawat wanita itu terus memperhatikan Rafa sampai Rafa menghilang di balik bangunan. Astaga, jantung gue, ganteng banget sih, ujarnya. Nah kan lupa kenalan. Duh, bakal ketemu lagi enggak ya? Perawat tersebut jingkrak-jingkrak karena senang telah bertemu dengan seorang tentara yang tampan. Di sisi lain Rafa tengah sibuk membantu proses pencarian. Sudah lebih dari 10 jam pencarian, namun korban masih banyak yang belum ditemukan. Jika sudah seperti ini kita harus meminta bantuan, ujar Rafa. Hubungi pihak BNPB dan minta kirimkan bantuan alat berat, agar proses evakuasi dapat berjalan cepat, titahnya. Siap, prajurit yang ditugaskan pun dengan segera pergi ke camp untuk meminta bantuan. Di tempat lain, Yara tengah duduk di teras rumahnya menunggu kedatangan sahabatnya. Raina, siang ini Raina akan mengunjunginya. Ada beberapa hal yang ingin Raina ceritakan kepada Yara. Sekitar 10 menit, motor Raina memasuki halaman rumah dinas Yara. Ya, Yara memilih untuk tinggal di rumah dinasnya selama Rafa menjalan tugas relawan. Lebih aman katanya. Assalamualaikum, ucap Raina. Waalaikumsalam bibi aku, ucap Yara menirukan suara anak kecil. Kok bibi? Ogah gue. Aunty, pokoknya gue mau dipanggil Aunty, ucap Raina. Iye, udah ayo masuk, ajak Yara. Keduanya pun masuk ke dalam rumah. Sembari menunggu Yara yang mengambilkannya minuman, Raina berjalan melihat foto-foto pernikahan Yara dan Rafa. Karena pertama kalinya bagi Raina bertamu di rumah dinas Yara. Pengen ya lo, makanya kalau diajakin nikah tuh jangan nolak, ucap Yara yang baru datang dari dapur. Gue mau nanya deh sama lo. Tanya aja, ucap Yara. Lo emang enggak takut nikah sama abdi negara? Apalagi kayak Kapten Rafa, lo bakal sering ditinggal tugas kayak gini. Bukan sehari atau 2 hari, bisa jadi setahun, ucap Raina. Yara mendengarkan ucapan Raina tanpa menyela sedikit pun. Dan belum lagi nih ya. Tugas mereka itu taruhannya nyawa. Mereka akan berhadapan langsung dengan pemberontak negara. Kalau mereka gugur dalam tugas gimana? Emang lo enggak takut? Tanya Raina. Yara tersenyum menanggapi ucapan dari sahabatnya itu. Ia mendekat ke arah Raina dan menepuk bahunya pelan. Duduk dulu yuk, biar gue jelasin, ujarnya. Keduanya pun duduk bersebelahan. Yara menatap lekat wajah sahabatnya itu. Ia sangat tahu betul bahwa Raina sedang di posisi yang bimbang. Nah, lo tahu kan gue enggak pernah ada kepikiran untuk menikah dengan seorang abdi negara. Apalagi tentara. Raina mengangguk. Tapi setelah gue tahu profesi suami gue adalah seorang tentara yang hidup dan matinya pun untuk negara. Gue udah menanamkan dalam diri gue sendiri, apapun langkahnya ke depannya, dimanapun tugasnya, sebahaya apapun misinya, gue akan tetap selalu mendukungnya. Mas Rafa pernah bilang, kalau alasan terbesar dia menjadi seorang tentara adalah keindahan Ibu Pertiwi, ucap Yara. Yara memejamkan matanya, memorinya memutar kembali percakapan singkat mereka di pesawat saat perjalanan umroh mereka. Apa kamu tahu alasan saya ingin menjadi seorang tentara? Salah satunya adalah saya ingin menjaga keindahan yang saat ini kamu lihat. Saya ingin suatu hari nanti anak cucu saya bisa melihat keindahan yang sama di tanah Ibu Pertiwi ini. Saya ingin dengan usaha dan kerja keras tentara Indonesia, tanah Ibu Pertiwi ini terus terjaga kedamaian dan keutuhannya. Yara tersenyum ke arah Raina yang sedari tadi mendengarkannya. Menjadi seorang istri dari tentara itu enggak mudah namun di balik itu semua ada rasa bangga tersendiri bagi kami para istri tentara saat mengantarkan suami berangkat tugas dan menyambutnya kembali setelah bertugas, ucap Yara.
Perihal tugasnya yang berat dan berbahaya yang bahkan mengancam nyawa. Sudah tugas kita untuk selalu mendoakan yang terbaik dan mendukungnya, bukan? Bahkan saat pengajuan nikah kantor pun kita akan ditanya berkali-kali tentang kesiapan kita menjadi istri seorang tentara. Ucap Yara. Jadi, bila kita siap untuk menjadi istri tentara, maka kita harus siap juga dengan resikonya. Ditinggal tugas, bahkan ditinggal mati. Karena hal itu sudah menjadi bagian dari pengabdian seorang tentara. Ucap Yara. Dan lo siap untuk itu? Tanya Raina lagi. Bukankah dimanapun kita berada, kalau ajal sudah di depan mata maka kita akan tetap mati juga? Ucap Yara. Raina mengangguk paham akan ucapan sahabatnya itu. Ia mengerti sekarang. Setidaknya ia telah merasa diberikan petunjuk akan kebimbangannya. Nah, gue tahu pilihan lo sulit. Tapi gue harap siapapun yang lo pilih nanti enggak membuat persahabatan antara Rusdan dan Sertu Reza merenggang ya. Nasihat Yara. Makasih ya lo emang besti gue yang paling the best, ucap Raina seraya memeluk Yara. 1, 2, 3, tarik. 1, 2, 3. Tarik. Para tentara sedang berusaha mengangkat sebuah beton untuk membuka jalan masuk ke bawah reruntuhan. Saat mereka menggali menggunakan alat berat, terdengar suara jeritan meminta tolong dari para korban yang selamat. Para tentara pun sedang berusaha untuk memberikan akses keluar bagi para korban yang terjebak di antara puing-puing bangunan yang roboh tersebut. Tok ganjel tok, teriak seorang prajurit. Tok ganjel, siap sudah. Kapten Rafa dan Serda Andi pun bersiap untuk masuk ke dalam. Hati-hati komandan, ucap para prajurit. Komandan doang, gue enggak, ucap Serda Andi. Siap, hati-hati Serda Andi. Kalau tidak hati-hati maka akan jatuh hati pada orang yang salah lagi. Ya, seru para prajurit. Kurang ajar ya lo semua. Tunggu gue balik, gue push up in kalian, ujarnya. Para prajurit yang lain pun tertawa karena berhasil menggoda rekan mereka itu. Rafa dan Serda Andi merangkak masuk ke dalam, karena jalan masuk yang sempit mengharuskan mereka untuk berjalan perlahan agar beton yang disangga tidak ambruk. Keadaan di dalam sangatlah sempit dan lembab. Tanah pijakan pun sangatlah licin sehingga harus lebih berhati-hati. Pengap sekali komandan, ucap Serda Andi. Benar. Bagaimana orang-orang bisa bertahan dengan keadaan seperti ini, ucap Rafa. Keduanya pun terus berjalan sambil mencari keberadaan para korban yang selamat. Ada orang di dalam, teriak Rafa. Tak ada jawaban. Apa memang tidak ada orang di dalam komandan? Ujar Serda Andi. Lalu yang tadi teriak minta tolong siapa? Hantu. Serda Andi yang takut pun meringsut memegang baju belakang Rafa. Dan jangan bilang gitu. Nanti kalau ada beneran gimana, ucap Serda Andi takut. Badan doang gede lo. Sama hantu takut. Udah sana minggir. Kita cari lagi, titah Rafa sambil melepaskan genggaman Serda Andi. Mereka terus berjalan menyusuri lorong sempit di bawah reruntuhan bangunan tersebut. Mata mereka terus menelisik berharap dapat menemukan korban yang selamat. Apa ada orang di dalam? Teriak Rafa lagi. Ada, tolong. Tolong kami. Jerit para korban. Alhamdulillah, ucap keduanya. Keduanya pun bergegas menghampiri. Tapi dan itu beneran orang kan? Tanya Serda Andi takut. Mau ikut apa tinggal di sini? Serda Andi pun membuntuti Rafa sambil melirik ke kanan kiri, takut-takut ada hal yang mencurigakan. Keduanya berhasil menemukan korban yang selamat. Sekitar 7 orang terjebak di bawah puing-puing bangunan yang runtuh tersebut. Ada berapa orang lagi di sini? Tanya Rafa. Kami tidak tahu Pak, tapi sepertinya di sebelah sana ada, ucap salah seorang korban. Rafa terus melihat area sekitar sambil mencari celah keberadaan para korban yang lain. Baiklah, kalian keluar lebih dulu. Serda Andi akan mengantarkan kalian, ucap Rafa. Serda Andi menuntun para korban untuk keluar dari bawah puing-puing bangunan. Hati-hati, kalian harus jalan perlahan, jangan sampai menyenggol penyangga beton itu. Ujarnya.
Para korban pun berjalan perlahan keluar. Mereka begitu senang dapat melihat dunia kembali setelah lama terjebak di bawah puing-puing bangunan. Hingga salah seorang korban terakhir keluar dengan tergesa-gesa karena sudah tidak sabar. ANDII awas. BRUUMMM. Komandan. Brang, apa? Mas Rafa tertimbun reruntuhan. Yara, seru Sekar dan langsung memeluk Yara. Mah, itu enggak bener kan Mah, ucap Yara. Kini air matanya telah mengalir membasahi pipinya. Rasa khawatir dan takut menyelimutinya. Sayang, istighfar nak, ucap Sekar. Yara takut Mah. Hiks, Mas Rafa gimana Mah, tangis Yara. Sekar yang melihat menantunya menangis pun berusaha untuk tidak ikut menangis juga. Sama halnya dengan Yara, ia begitu syok dan sedih mendengar berita tentang anak sulungnya itu. Sayang, yang tenang ya, Mamah yakin Rafa enggak bakal kenapa-kenapa, ucap Mamah Sekar. Yara enggak tenang sebelum lihat kondisi Mas Rafa Mah. Kita ke sana ya Mah, pinta Yara. Di sana berbahaya nak. Papa sudah mengirimkan bantuan ke sana, Rusdan juga sudah berangkat. Kita tunggu kabar dari mereka ya, ucap Sekar. Sementara itu, di lokasi kejadian, seluruh prajurit dan tim penyelamat sedang berusaha membuka kembali akses jalan masuk yang telah runtuh tersebut. Anggota yang bertugas memantau situasi dengan sambungan walkie-talkie pun berusaha untuk menghubungi Rafa dan Serda Andi melalui sambungan radio. Namun nihil, sepertinya sambungan walkie-talkie dengan radio tersebut terputus. Berbagai macam alat pun digunakan untuk membuka akses jalan. Namun karena sulitnya medan serta bangunan yang runtuh terbuat dari beton membuat para prajurit sangat kesulitan. Rusdan dan Andri yang baru sampai pun langsung bergabung untuk membantu proses evakuasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Andri selaku komandan batalion. Penyangga betonnya roboh Pak saat sedang mengevakuasi korban yang selamat, jawab Pratu Ali. Apa ada korban jiwa dari korban yang selamat? Tanya Andri. Siap tidak? Namun Komandan Rafa dan Serda Andi sampai saat ini masih belum bisa dihubungi, sepertinya sambungan walkie-talkie-nya terputus. Di dalam reruntuhan, Rafa pingsan di atas tubuh Serda Andi setelah menyelamatkannya dari timpaan beton tersebut. Serda Andi yang sadar terlebih dahulu menepuk-nepuk punggung Rafa agar Rafa sadar. Komandan. Komandan sadarlah komandan. Rafa tak kunjung sadar. Serda Andi menghela nafas berat. Ia merasa bersalah karena komandannya terluka akibat menolongnya. Serda Andi terus menepuk-nepuk punggung Rafa. Komandan ayo bangun. Apa yang harus saya bilang sama ibu komandan kalau komandan enggak bangun lagi, ucap Serda Andi. Lo nyumpahin gue mati hah? Rafa tersadar. Alhamdulillah ya loh. Akhirnya komandan sadar juga, ucap Serda Andi senang. Rafa bangkit dan duduk di samping Serda Andi yang masih terbaring. Sesyah, ringis Rafa. Bahu komandan terluka, ucap Serda Andi. Rafa tersenyum getir melihat darah segar telah mengalir di barunya. Ia mengedarkan pandangannya dan melihat bahwa pintu masuk mereka telah tertutup kembali. Sekarang kita yang terjebak, ucap Rafa. Serda Andi tertawa dan bangkit dari posisi tidurnya dan ikut duduk di samping Rafa. Pantes rasanya kebas, ucapnya. Rafa menoleh ke arah pandang Serda Andi. Dapat ia lihat kaki Serda Andi yang tertimpa reruntuhan dan meninggalkan bercak darah di sekitarnya. Ia pun bangkit dan membantu memindahkan reruntuhan batuan dari kaki Serda Andi. Coba digerakkan, ucap Rafa. Apa dia bergerak? Tanya Serda Andi. Rafa memandang Serda Andi dan kemudian ia menggeleng. Apa kaki saya bakal diamputasi komandan? Tanya Serda Andi. Rafa terkekeh mendengar penuturan anggotanya itu. Ia pun tersenyum jahil, terbesit di benaknya untuk mengerjai Serda Andi. Sepertinya begitu. Kalau gue lihat dari kondisi kaki lo itu udah nggak bisa diselamatkan lagi, ucap Rafa menakuti. Pandan.
Yaloh, padahal tahun depan saya naik pangkat jadi sersan 1, ujar Serda Andi. Rafa hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah anggotanya satu ini. Memang dari keempat anggota terdekatnya, Serda Andi lah yang paling unik dan sikapnya yang membuat orang akan geleng-geleng kepala. Rafa berdiri dan membantu Serda Andi untuk pergi menjauh dari akses pintu masuk. Ia juga berusaha untuk menghidupkan walkie-talkie-nya, namun tak kunjung hidup. Enggak guna, ujar Rafa sambil melepaskan sambungan headset walkie-talkie dari telinganya. Keduanya pun berjalan menyusuri lorong bangunan yang telah runtuh itu sambil mencari korban yang selamat. Rafa memapah tubuh Serda Andi yang kakinya terluka akibat tertimpa reruntuhan. Lelah berjalan ditambah lagi ia harus memapah tubuh Serda Andi dan kondisi tanah yang licin. Rafa memutuskan untuk duduk sambil memeriksa lukanya. "Sakit Yandan?" tanya Serda Andi saat melihat Rafa meringis. Rafa tersenyum getir. "Lebih sakit kalau lihat istri gue menangis," ucapnya. "Pasti saat ini Yara sudah mengetahui kalau kita tertimbun reruntuhan," sambungnya. Serda Andi menepuk pundak Rafa. "Sabar Dan, kita pasti keluar, anggota yang lain pasti lagi panik karena kita," ucapnya sambil tertawa. Rafa juga ikut tertawa. Ia menarik tangan Serda Andi sambil mengeluarkan bolpoin di saku celananya. "Mau ngapain Dan?" tanya Serda Andi bingung. "Jaga-jaga aja. Kalau yang bisa selamat cuman lo." Serda Andi pun menarik tangannya dari Rafa. "Enggak, saya tidak akan keluar kalau tidak bersama komandan," ucapnya lantang. Bruk, bruruk, bruk. Pintu akses awal mereka masuk pun berhasil dibuka kembali. Puing-puing bangunan yang menghalangi pun berhasil disingkirkan. Suasana di dalam yang awalnya gelap dan hanya disinai oleh lampu LED di kepala pun telah terang karena sinar matahari yang berhasil menembus masuk. Di tugas berikutnya, kalau selamat lo harus teriak Bang. TNI dan Polri pun bersatu, keduanya pun terkekeh. Rusdan memunculkan wajahnya dari akses pintu masuk. Ia mengulurkan tangannya untuk membantu Rafa dan Serda Andi keluar. Rafa dan Serda Andi pun berhasil keluar dengan selamat. Petugas medis yang sudah berjaga pun dengan sigap langsung memberikan pertolongan pada keduanya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Andri cemas. "Siap, izin Kapten Rafasia Al-Husain." "Tidak apa-apa," ucap Rafa sambil tersenyum. "Duk." Andri menendang kaki Rafa, tepat di tulang keringnya. Rafa yang mendapat tendangan dari papa sekaligus komandannya itu pun langsung bersikap sempurna. "Bisa-bisanya kamu membuat panik seluruh anggotamu bahkan komandanmu." Hah, bibir Rafa berkedut karena menahan tawanya. Tak dapat ia pungkiri ada rasa senang karena berhasil membuat papahnya khawatir. "Siap salah. Setelah tugas ini selesai, jalankan hukumanmu lari keliling batalion 100 kali, ucap Andri lalu berlalu pergi. Rafa menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Bagaimana mungkin ia selamat malah justru mendapatkan hukuman. Ia pun berlalu pergi ke kem medis untuk menyusul Serda Andi dan mengobati lukanya. "Oh, jadi namanya Kapten Rafasia Al-Husain. Tolong jangan dilepas sampai infusnya selesai, Kapten." Kini Rafa sedang mendapatkan perawatan akibat lukanya. Meski lukanya tak terlalu parah namun ia harus tetap diberi infus karena banyak kehilangan cairan. Sebenarnya Rafa tidak nyaman bila harus mendapatkan penanganan dari perawat wanita. Namun apa boleh buat, karena tim medis yang bertugas tidak ada yang laki-laki. Kini Rafa sedang duduk bersandar di atas bed perawatan. Selepas memasangkan infus pada Rafa, perawat wanita tersebut tidak langsung meninggalkannya, ia masih setia duduk di samping bednya. "Jadi nama Anda Kapten Rafasia?" tanya perawat wanita tersebut. Apakah Kapten ingat? Saya yang waktu itu Kapten tabrak sampai peralatan medis saya jatuh," ujar perawat tersebut. "Oh iya saya ingat," balas Rafa singkat. Rafa sangat tidak nyaman dengan situasi saat ini. Namun ia tak enak hati bila harus mengusir perawat tersebut. "Ayolah seseorang tolong selamatkan Rafa."
Nama saya Ana, ucap perawat tersebut sambil mengulurkan tangannya. Rafa, ucap Rafa sambil menangkupkan tangannya depan dada. Ana tersenyum canggung saat Rafa tak membalas uluran tangannya. Ia pun menariknya dengan terus menampilkan senyuman di wajahnya meski Rafa tak sama sekali melihat ke arahnya. Maaf Mbak Ana, apa tugas Mbak Ana sudah selesai? Tanya Rafa. Sudah Tep. Ucapannya terpotong saat mendengar suara seseorang memanggil Rafa. Mas Rafa, teriak Yara. Yara berlari menghampiri Rafa yang masih duduk bersandar di bednya itu. Melihat istrinya berlari dalam kondisi yang hamil, Rafa langsung melepaskan jarum infus yang masih terpasang di tangannya dan berdiri. Kep, ucap Ana terpotong saat melihat Rafa memeluk erat Yara. Ana yang terkejut sekaligus bingung pun hanya diam memperhatikan keduanya. Mas Hicks, aku takut Mas kenapa-kenapa, tangis Yara pecah di pelukan suaminya. Sayang, hei, Humairahnya Rafa kok nangis. Saya enggak kenapa-kenapa, lihat. Rafanya Yara sehat enggak kurang satu apapun, ucap Rafa sambil menyeka air mata istrinya. Interaksi pasangan suami istri yang begitu manis itu tak luput dari pandangan Ana yang masih berdiri di samping bed perawatan Rafa. Sayang, Humairah, apa jangan-jangan batin Ana? Tidak, Ana menggelengkan kepalanya. Ia berusaha berpikir positif kalau yang difikirkannya saat ini tidaklah benar. Rafa melerai pelukannya pada Yara dan mengajaknya untuk duduk di bed perawatannya. Dehem Ana membuat keduanya menoleh. Biar saya pasangkan kembali infusnya Kapten, ucap Ana. Tidak perlu, obat saya sudah di sini, ucap Rafa dengan tatapan yang tidak lepas dari istrinya. Yara tersenyum hangat mendengar ucapan suaminya itu. Terima kasih sudah merawat suami saya, ucap Yara tersenyum manis kepada Ana. Dek. Di luar harapan Ana. Ternyata apa yang ada di pikirannya benar, bahwa yang tadi berlari memeluk Rafa, seseorang yang dipanggil Rafa sayang, seseorang yang mendapatkan senyuman hangat dan ucapan lembut dari Rafa, serta yang disebut obat oleh Rafa adalah istrinya. Tangan Ana mengepal kuat, ingin sekali rasanya ia membanting peralatan medis yang ada di tangannya itu. Namun ia hanya dapat tersenyum getir sambil membalas ucapan terima kasih Yara. Sama-sama ibu, ucapnya canggung. Kalau begitu Assalamualaikum Kapten Rafa. Kepala desa Melati datang menjenguk keadaan Rafa. Ana yang melihat kepala desa sekaligus ayahnya datang pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Ana, kamu ada di sini? Tanya kepala desa. Iya. Ana abis ngobatin Kapten Rafa. Jawabnya. Kepala desa mengangguk. Ia kemudian beralih menatap Rafa. Bagaimana keadaan Anda Kapten? Tanyanya. Alhamdulillah saya sudah baik-baik saja. Karena kebetulan obat saya sudah di sini Pak, ucap Rafa sambil tersenyum sambil menatap Yara. Alhamdulillah kalau begitu. Apa ini istri Anda Kapten? Tanya kepala desa. Betul Pak, ini istri saya, Nyonya Yara Rafasia Al-Husain, ucap Rafa penuh penekanan. Seolah ingin memberitahukan bahwa Yara adalah satu-satunya wanita yang dicintainya, wanita yang bertahta di hatinya. Sesak sekali hati Ana saat ini. Apalagi saat Rafa mengucapkan nama istrinya dengan lengkap tambahan namanya di belakangnya membuat Ana ingin sekali mengacak-acak seluruh isi kem perawatan itu. Karena merasa sudah sangat panas dan tidak tahan, Ana memutuskan untuk pamit dan pergi meninggalkan mereka. Hahaha. Teriak Ana frustasi sambil membanting nampan yang berisi alat medis ke tanah. Ada apa Mbak? Tanya Pratu Ali yang berjalan menghampiri Ana. Sebenarnya saya sudah memperhatikan Anda sejak lama. Mulai dari Anda yang ditolong Komandan Rafa, bahkan saat Anda memperhatikan Komandan diam-diam, ucap Pratu Ali. Ana tersenyum sinis. Lalu apa urusannya denganmu? Ucapnya. Tentu saja ada. Beliau adalah komandan saya. Komandan terbaik pasukan Kompi Senapan A. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ketenangannya. Jelas Pratu Ali.
Terserah. Lo mau ngomong apa kek gue enggak peduli. Bye. Ucap Ana berlalu pergi. Pratu Ali memejamkan matanya sejenak. Lelah sekali rasanya berbicara dengan wanita itu, meski hanya sebentar. Di kamp perawatan, Yara sedang menyuapi Rafa makan, karena sedari tadi Rafa tidak mau makan jika tidak disuapi oleh Yara. Ayo makan yang banyak, ucap Yara sambil menyuapkan makanan ke Rafa. Udah yang kenyang. Abisin mas. Mubazir kalau dibuang, ucap Yara. Iya nyonya Rafa yang cantik, ucap Rafa sambil mencubit pipi istrinya itu. Rafa pun memakan abis makanan yang disuapi istrinya itu. Yara yang melihat suaminya makan dengan lahap, meskipun awalnya menolak itu pun tersenyum senang. Kapan tugasnya selesai? Tanya Yara. 3 hari lagi. Sudah banyak juga korban yang diselamatkan dan ditemukan, ucap Rafa. Yang meninggal pasti banyak juga ya mas, lirih Yara sambil menunduk. Sudah jalan takdirnya seperti itu sayang, ucap Rafa sambil mengusap kepala Yara. Yara tersenyum ke arah Rafa. Yara mengusap pipi Rafa dengan lembut. Rafa yang mendapatkan perlakuan manis dari istrinya itu memejamkan matanya karena merasa nyaman oleh usapannya. Bapak tentara, teriak Dava. Dava anak laki-laki berusia 5 tahunan yang Rafa amankan di kamp pengungsian beberapa hari yang lalu. Hey boy, terima kasih Pak Tentara. Berkat bantuan Bapak Tentara ibu dan adik Nina sudah ketemu, ucap Dava girang. Benarkah? Wah alhamdulillah kalau begitu. Berarti doa Dava dikabulkan oleh Allah, ucap Rafa senang. Dava mengangguk senang. Ini hadiah untuk Bapak Tentara. Tadi Dava juga sudah kasih ke Bapak Tentara yang lain. Ucap Dava sambil memberikan permen lollipop rasa coklat. Rafa tersenyum dan mengusap lembut pipi Dava. Terima kasih coklatnya, ucap Rafa. Dava melirik ke arah Yara. Ia memandang Yara lekat, lalu sedetik kemudian ia melihat ke arah perut Yara yang membuncit. Dava tersenyum menatap perut buncit Yara. Yara yang bingung pun melirik ke arah suaminya. Rafa yang merasa bahwa istrinya itu bertanya pun hanya menggelengkan kepalanya pertanda tidak mengerti. Pasti ada adik bayi di dalamnya, ucap Dava sambil tersenyum ke arah Yara. Yara yang gemas pun mengacak rambut Dava pelan. Iya di sini ada adik bayi, jawab Yara. Dava boleh pegang? Tanyanya. Boleh. Dava menyentuh perut Yara. Dava mengusap lembut perut Yara sambil tersenyum senang. Adik bayinya menendang. Seru Dava senang. Berarti adik bayinya senang sama Dava, ucap Rafa. Benarkah? Rafa dan Yara mengangguki. Kalau begitu saat adik bayi sudah lahir kita nanti main ya. Sama adik Nina juga, pasti adik Nina senang punya banyak teman, ucap Dava. Rafa dan Yara pun tersenyum melihat Dava yang begitu gemasnya. Mereka juga tak sabar menantikan kelahiran buah hati mereka yang tinggal 2 bulan lagi. Setelah bermain-main sebentar dengan Dava, Yara memutuskan untuk pulang bersama dengan Andri. Karena Sekar telah pulang lebih dulu, sedangkan Rush dan ia masih tinggal untuk menjalankan tugasnya sebagai relawan bencana alam. Mas hati-hati ya di sini. Jangan sampai terluka lagi, jangan telat makan. Terus juga lengan bajunya jangan dilipet, lihat nih mas tambah item, ujar Yara. Siap ibu komandannya Rafa yang cantik jelita. Komandan Rafa akan patuh akan perintah dari ibu komandan, jawab Rafa. Yara terkekeh mendengar jawaban dari suaminya itu. Ia pun beralih ke kedua anggota Rafa yang setia di belakang komandannya itu. Seolah mengerti dengan apa yang akan diucapkan Yara, keduanya pun kompak berucap. Tenang Ibu Komandan. Komandan kami ini adalah kedelai hitam pilihan yang kami rawat dan jaga sepenuh hati seperti anak sendiri, ucap keduanya bersamaan. Rafa sungguh sangat kesal kepada kedua anggotanya itu. Ia selalu disamakan dengan kedelai hitam, padahal ia tak hitam-hitam amat katanya. Yara terkekeh. Iya saya percaya. Jaga Serda Andi juga, kasihan itu kakinya harus diperban, ucap Yara.
Ini adalah hasil kebohongan komandan, ibu tahu kom. Rafa langsung menutup mulut Serda Andi agar tidak melanjutkan ucapannya. Jika tidak maka ia akan dimarahi oleh istrinya. Enggak sayang, udah sana pulang, kasihan papa udah nungguin, ucap Rafa cengengesan. Mas musir aku, enggak yang, astagfirullah, kan ngambek istri gue gara-gara lo berdua. Rafa pun berlari mengejar Yara. Bersambung.